Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Pengganti Kasanova, saya dari Fakultas Teknik, Prodi Mesin, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang temperatur and heat, atau suhu dan juga panas. Next, materi yang akan saya sampaikan ada 7. Yang pertama yaitu apa itu temperatur dan panas, dan materi kedua adalah apa itu Fahrenheit, dan materi ketiga Celsius, apa itu Celsius, dan materi keempat apa itu Kelvin, dan materi kelima alat mengukur suhu atau temperatur, dan materi keenam kalor, dan materi terakhir atau kami bisa bilang dan saya bisa bilang kesimpulan. Next, apa itu temperatur dan panas? Temperatur adalah ukuran dari tingkat panas atau dingin suatu benda atau lingkungan yang biasanya diukur dalam derajat Celcius, yang di sini ditulis adalah keterangan C dengan derajat atau Kelvin. Penulisan Kelvin di sini sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan penulisan, karena penulisan Kelvin tidak ditulis secara atau menggunakan derajat. Fahrenheit bisa ditulis dengan keterangan alfabet F dan bisa mencerminkan energi kinetik partikel dalam sebuah sistem. Sedangkan panas adalah bentuk energi yang ditransfer antara objek yang memiliki perbedaan temperatur yang bisa terjadi karena radiasi, konduksi, ataupun konveksi. Dan panas juga bisa dirasakan sebagai sensasi yang menyebabkan peningkatan suhu pada tubuh manusia. Dan itu adalah hal yang normal yang berada pada tubuh manusia. Next. Temperatur. Pada intinya, temperatur dapat bernilai positif dan dapat bernilai negatif. Temperatur dilambangkan dengan T, dan temperatur adalah ukuran intensitas panas atau dingin suatu objek, yang skala temperatur umum yang digunakan adalah Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Sedangkan panas atau heat akan selalu bernilai positif atau tidak sama sekali. Panas itu dikembangkan dengan Q, dan panas adalah energi total dari gerak molekular di dalam zat. Energi panas bergantung pada kecepatan partikel, jumlah partikel atau ukuran atau massa, dan jenis partikel di dalam sebuah benda. Next, Fahrenheit bisa ditulis dengan alfabet F seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Skala Fahrenheit adalah salah satu skala suhu selain Celsius dan Kelvin, yang dimana nama Fahrenheit diambil dari ilmuwan Jerman yang bernama Gabriel Fahrenheit. Yang skala ini ditemukan pada tahun 1724, dan di dalam skala ini titik beku air adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air adalah 212 derajat Fahrenheit. Negatif 40 derajat Fahrenheit sama dengan negatif 40 derajat Celcius, yang dimana skala Fahrenheit banyak digunakan di Amerika. Pada sebagian besar abad ke-20, skala Fahrenheit ditentukan oleh dua titik tetap dengan jarak 180 derajat Fahrenheit. Suhu saat air murni membeku yang ditetapkan sebesar 30 derajat Fahrenheit, dan titik didih air ditetapkan sebesar 212 Fahrenheit. Derajat Fahrenheit. Baik di permukaan laut maupun di bawah tekanan atmosfer standar, dan secara formal sekarang didefinisikan menggunakan skala Kelvin. Next. Berikut merupakan rumus dari konversi Celsius menjadi Fahrenheit, di mana diperlukan rumus seperti derajat F sama dengan derajat Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Dan di samping itu tadi ada contoh perbandingan skala Celsius dan juga Fahrenheit. Next. Dan rumus untuk mengonversikan Kelvin menjadi Fahrenheit ada yang diperlukan rumus sebagai berikut, yaitu derajat Fahrenheit sama dengan 1,8 dikali derajat Kelvin dikurang 273,15, salah penulisan, ditambah 32. Dan di sebelahnya tetap sama juga ada perbandingan skala Kelvin dan juga Fahrenheit. Next. Berikut merupakan Celsius, di mana Celsius adalah suatu skala suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada derajat 0 dan titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosferik standar. Skala ini mendapat namanya dari ahli astronomi, yaitu Anders Celsius, yang pertama kali mengusulkannya pada tahun 1742. Definisi resmi Celsius saat ini menyatakan bahwa 0,01 derajat Celsius berada pada triple point air, dan 1 derajat adalah 1/273,16 dari perbedaan suhu antara triple point air dan 0 absolut. Definisi ini memastikan bahwa 1 derajat Celsius mempresentasikan perbedaan suhu yang sama dengan 1 Kelvin. Karena ada 100 tahapan antara kedua titik referensi ini, istilah asli untuk sistem ini adalah centigrade atau 100 bagian atau centesimal. Dan pada 1948, nama sistem ini secara resmi menjadi Celsius oleh Konferensi Umum tentang Berat dan Ukuran ke-9, atau bisa ditulis dengan CR64, sebagai bentuk penghargaan bagi Celsius untuk mencegah
kerancuan yang timbul akibat konflik penggunaan awal senti, khususnya di Indonesia, seperti penulisan yang tercantum senti, sepertinya digunakan satuan ukuran SI atau satuan internasional. Dan berikut merupakan rumus untuk mengkonversikan Fahrenheit menjadi Celsius. Adanya diperlukan rumus sebagai berikut adalah derajat Celsius sama dengan derajat Fahrenheit dikurang 32 dan dikali 5/9. Dan di sebelahnya merupakan perbandingan skala Fahrenheit dan juga Celsius. Dan rumus untuk mengkonversikan Kelvin menjadi Celsius ada yang diperlukan adalah derajat Celsius sama dengan Kelvin dikurang 273,15. Bisa dilihat di sampingnya juga adalah perbandingan skala Kelvin dan Celsius, di mana titik didih dan titik 0 atau absolute zero memiliki perbedaan yang tolak ukurnya sedikit banyak berbeda, dan bisa dipastikan Celsius banyak digunakan di masyarakat kala ya. Next, Kelvin sendiri adalah skala suhu termodinamika mutlak, yang berarti satuan Kelvin menggunakan nol mutlak ketika gerakan molekul berhenti dalam bidang termodinamika sebagai titik 0 Kelvin. Sebelumnya, skala Kelvin didefinisikan oleh dua fakta, yaitu bahwa 0 Kelvin adalah nol mutlak dan bahwa 1 Kelvin adalah pecahan dari 1/273,15 dari suhu termodinamika titik triple air atau 0,01 derajat Celsius. Dan setelah ada definisi 1 Kelvin menjadi perubahan suhu termodinamika yang menghasilkan perubahan energi panas sebesar 1,380649 dikali 10 pangkat min 23 Joule. Dan skala suhu Celsius juga kini didefinisikan berdasarkan Kelvin, dan Kelvin dinamai berdasarkan seorang fisikawan dan insinyur Inggris yang bernama William Thomson, dan juga berangkat Kelvin pertama, dan tidak seperti skala Fahrenheit dan skala Celsius, Kelvin tidak menggunakan derajat yang bisa tercantum di PPT yang sudah saya jelaskan. Next, rumus untuk mengkonversikan Fahrenheit menjadi Kelvin adanya diperlukan Kelvin atau K sama dengan derajat Fahrenheit ditambah 459,67 dikali 5/9. Dan berikut merupakan perbandingan skala Kelvin dan Fahrenheit yang bisa dilihat. Next, rumus untuk mengkonversikan Celsius menjadi Kelvin ada diperlukan rumus sebagai berikut. Cukup simple, yaitu K atau Kelvin sama dengan derajat Celsius ditambah 273,15, dan di sampingnya terdapat perbandingan skala Kelvin dan Celsius. Next, dan alat pengukur suhu atau temperatur merupakan materi selanjutnya. Adanya selain alat pengukur suhu yang kita tahu seperti termometer, ada juga bisa ditemukan adalah termokouple, di mana termokouple atau dalam penulisan bahasa Inggrisnya adalah thermocouple adalah sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu. Termokouple sendiri terbagi dalam dua jenis logam konduktor yang berbeda dan digabungkan pada ujungnya. Biasanya termokouple digunakan untuk mengecek bagaimana kondisi dari suatu logam memiliki suhu yang berbeda atau perbedaan suhu di dalamnya. Dan yang kedua adalah pyrometer, di mana pyrometer juga dikenal sebagai termometer inframerah atau termometer radiasi atau termometer non kontak, yang digunakan untuk mendeteksi suhu permukaan suatu benda yang bergantung pada radiasi inframerah atau tampak yang dipancarkan dari benda tersebut. Dan pyrometer bertindak sebagai fotodetektor karena sifat menyerap energi yang mengukur intensitas gelombang EM pada setiap panjang gelombang. Dan yang terakhir adalah inframerah. Yang kita tahu sendiri adalah inframerah adalah radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm. Gelombang ini tidak terlihat oleh mata karena inframerah merupakan radiasi yang cukup kecil dibandingkan dari termokouple atau pyrometer. Next, berikut merupakan materi selanjutnya, yaitu kalor. Dan kalor sebenarnya sama dengan energi panas yang kita temui sehari-hari, sehingga energi kalor ini sebenarnya selalu kita manfaatkan di dalam aktivitas sehari-hari, misalnya untuk memasak, memanaskan suatu benda, dan juga sebagainya macamnya. Dan pengertian kalor itu sendiri adalah suatu energi yang dimiliki oleh benda atau zat yang bisa dideteksi dengan alat pengukur yang dinamakan termometer.
Dan kalor ini merupakan energi yang memiliki karakteristik bisa berpindah dari suatu benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika dua benda itu saling bersinggungan. Misalnya adalah ketika merebus air, di mana air dingin yang dipanaskan kemudian lama-kelamaan akan berubah menjadi panas. Hal tersebut merupakan suatu kejadian atau suatu peristiwa dari kalor. Dan besaran kalor yang terkandung di dalam suatu benda atau zat dapat ditentukan dari 3 faktor, yaitu massa zat, kalor jenis, serta perubahan suhu. Dan satuan resmi dari kalor adalah joule atau bisa dituliskan dengan alfabet J. Dan kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan adalah temperatur adalah ukuran dari rata-rata energi kinetik partikel dalam suatu benda, sedangkan panas adalah transfer energi dari suatu benda yang memiliki temperatur lebih tinggi ke benda yang memiliki temperatur lebih rendah. Jadi, temperatur adalah ukuran, sedangkan panas adalah transfer energi. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kontol.